Era. Halo, selamat sore. Sore, apa kabarnya Bu? Sehat? Ya. Terima kasih. Ya, Ibu Era, perkenalkan saya Hendra, saya dosen di Politeknik WBI, dosennya Cynthia, yang mengusulkan nama Ibu jadi salah satu guru favoritnya selama waktu di SMA gitu. Jadi saya jelasin sedikit apa yang mau kami lakukan di kegiatan kita hari ini. Jadi kami coba mau melakukan aktivitas yang yang produktif dan positif ya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kami coba mengangkat bahwa salah satu profesi yang terdampak juga di COVID-19 ini adalah, dan yang paling terdampak adalah guru sekolah ya. Maka kami coba mau mengangkat sisi inspiratif dari para guru yang surviving, yang mencoba mendapatkan new normal ya, normal yang baru di masa pandemi sekarang ini. Itu Bu Era. Jadi tapi mungkin nanti karena dua episode sebelumnya kami sudah sering-sering nyebut kata COVID ya, kami juga pengen ngurangin nuansa COVID-nya. Jadi mungkin nanti kita bisa ke banyak hal. Kebetulan di statementnya Cynthia terkait bagaimana dia memfavoritkan ibu ya, mengidolakan ibu di sekolah, itu bisa kita bawa kepada hal lain selain daripada suasana COVID kan yang ada saat ini, seperti itu. Boleh. Oke, saya akan jadi hostnya nanti bersama-sama dengan Ibu Asmara untuk bisa menemani ibu di talkshow-nya kita hari ini. Ya, selamat siang semua teman-teman young entrepreneurs di The Next Generation of Entrepreneurs Politeknik WBI. Guys, hari ini kita sudah kedatangan tamunya kita untuk episode keberapa. Nanti di deskripsi akan bisa dijelaskan di YouTube-nya The Next Generation of Entrepreneurs. So, hari ini ya pasti tamunya kita hari ini itu adalah ibu guru yang cantik yang diusulkan oleh salah satu mahasiswa paling cantik di Politeknik WBI, Cynthia Gotami. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sisi inspiratif. Ya, saya perkenalkan kepada teman-teman sekalian, Ibu Erayana Munte dari Sekolah Dharma Bakti Lubuk Pakam. Halo Ibu Era. Halo Pak Hendra, selamat sore semuanya. Yes, oke. Ini Ibu Era sudah siap, sudah ingin berbagi dengan kita tentang bagaimana kehidupan Ibu Era, tentang bagaimana Ibu Era menjalani profesinya menjadi seorang guru. Ibu Era guru biologi ya? Iya Pak, iya. Yes, oke Ibu. Ya, jadi saya tidak salah. Baik, Ibu Era ini adalah seorang guru yang bekerja di sekolah SMA Dharma Bakti ya Bu Era ya? Lebih tepatnya di perguruan Dharma Bakti. Oh oke. Perguruan Dharma Bakti di Lubuk Pakam, di daerah Lubuk Pakam. Iya. Pada dasarnya kalau sama WBI kita sama-sama Deli Serdang nih ya. Tapi karena kebanyakan dari kami tinggal di Kota Medan, jadi kita tetanggaan, bisa dikatakan seperti itu. Oke, Ibu Era, hal pertama nih yang mau kami coba bicarakan ke Ibu Era nih, mungkin terkait suasana saat ini atau kondisi saat ini, apa yang menjadi yang Ibu rasakan terkait perbedaan antara dulu sebelum kita menghadapi masalah pandemi ini dengan sekarang setelah pandemi COVID-19 ini kita rasakan terkait dengan bagaimana menjalani masa pembelajaran kepada siswa-siswinya, Ibu sendiri. Oke, baik Pak Hendra, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa berbagi. Kalau saya katakan ini adalah tempat berbagi kita ya kepada masyarakat umum khususnya ya, dan kepada keluarga-keluarga mungkin di luar sana, kemudian juga siswa-siswi di seluruh Indonesia. Jadi di sini
saya mau menyampaikan bahwa mengenai pertanyaan Pak Hendra tadi, bagaimana situasi sekarang ya di sekolah atau selama masa pembelajaran daring di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah kami di Perguruan Dharma Bakti. Jadi saya katakan sebelum dan sesudah pandemi ini yang terjadi adalah perubahan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan perubahan yang sangat luar biasa? Karena memang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi ini adalah sesuatu perubahan yang luar biasa kalau menurut saya. Tidak pernah dibayangkan akan terjadi seperti ini. Pembelajaran seperti ini, sehari-hari yang kita lalui dengan bertatap muka dengan siswa-siswi, dan sekarang itu tidak ada lagi gitu. Jadi sangat luar biasa. Dan kemudian bagaimana perasaan kalau dari saya sendiri? Ya kalau saya bilang sih cukup sedih, sangat ya dikatakan sedih gitu. Karena memang dari saya pribadi menjadi seorang guru itu adalah impian saya, dan menjadi dekat dengan anak-anak itu adalah kesenangan saya secara pribadi. Jadi kalau tidak ketemu dengan anak-anak di luar sana, anak-anak khususnya siswa-siswi di perguruan kami, itu menjadi seperti ada yang hilang gitu dari dalam diri saya. Ya seperti itu sih. Jadi jawaban saya singkat saja, terjadi perubahan yang luar biasa Pak Hendra. Ada yang tidak lengkap ya Bu ya, kalau kita nggak ketemu dengan siswa-siswi di sekolahnya kita. Ya sama sih seperti kita juga di WBI juga harus mengalami hal yang sama. Dan kita harus berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, kalau konferensi ini beda kali ya rasanya ya, mungkin Bu. Iya, beda rasanya, beda. Iya. Nggak ada kedekatan gitu ya Bu ya? Iya, tetap beda Bu. Gimana ya kita katakan, kalau yang bersentuhan langsung, bertatap mata langsung, itu adalah sesuatu yang dikatakan memenuhi isi hati ini gitu Bu. Tetapi kalau kita hanya lewat jaringan seperti ini ya, seperti lewat Zoom meeting ini atau kita lihat video call, itu tidak menyempurnakan gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang masih juga kurang sekali, juga masih kurang lah Bu. Lebih baik dan lebih sangat sempurna bila kita bisa bertatap mata, bila kita saling bisa bersentuhan, apalagi dengan anak-anak ya. Sekarang kan kita dari kurikulum sendiri kan kita menggalakkan yang namanya itu pendidikan karakter gitu ya Bu ya. Pendidikan yang lebih sifatnya psikologi gitu. Artinya kalau kita rangkul anak-anak itu, kita dekatkan, kita boleh pegang dia gitu, itu artinya itulah pendidikan sejati yang sebenarnya. Begitu menurut saya itu. Ya. Ini Ibu Era, saya keep pernyataan Ibu tadi ya, bagaimana sekarang kita kurikulum lebih banyak bagaimana kita mengembangkan karakter. Saya akan keep itu untuk Ibu Era nantinya. Tapi saya coba mau lihat dari sisi, misalnya nih Ibu Era sekarang adalah guru biologi nih Bu. Tentunya guru biologi pasti pernah nggak Ibu mendapatkan pertanyaan dari siswa-siswi Ibu, apalagi terkait dengan situasi saat ini, yang sangat dekat dengan masalah biologi tentunya. Ini kan virus, semua virus ini kan terkait dengan mikrobiologi. Apakah pernah nggak Ibu mendapatkan pertanyaan demikian? Ini kebetulan Ibu Era karena guru biologi juga. Oh tentu sekali Pak. Di awal-awal munculnya COVID-19 ini atau yang dikenal dengan virus corona, saya sudah diserang berbagai macam pertanyaan yang berhubungan dengan itu gitu. Jadi karena kita juga ya melihat perkembangan berita, informasi dari TV, dari internet gitu ya. Jadi ya sebaik-baiknya memang kita akan jawab sesuai dengan faktanya gitu. Dan terkait juga dengan virus itu sendiri, memang kebanyakan juga anak-anak jadi lebih tahu ketika dia sudah bertanya, apa itu virus Miss gitu ya. Lalu kita jelaskan virus itu begini. Nah, jadinya mereka lebih menambah wawasannya gitu Pak.
ketika dia tanya kepada saya sebagai gurunya, terus mendapatkan lagi informasi dari televisi atau dari media sosial gitu. Jadi mereka pengetahuan virusnya itu udah lebih baik lagi gitu. Dan kami juga di sini tidak juga hanya serta-merta hanya memberikan pembelajaran sesuai dengan silabus atau RPP seperti itu, Pak. Kita juga mengikuti program dari pemerintah, yaitu lebih memperbanyak, menambah tugas-tugas siswa itu terkait dengan virus corona ini sendiri gitu. Jadi bagaimana kebiasaan di rumah selama menjalani masa-masa pandemi ini ya, kemudian bagaimana cara mencegah penyakit virus corona ini, apa itu virus corona. Nah, mereka kita minta untuk membuatkan karya mereka, boleh berupa karya tulis, boleh berupa video, atau praktek langsung gitu terkait tentang virus corona ini. Jadi ya syukurnya anak-anak ini ternyata lebih pintar daripada guru-gurunya gitu. Lebih pintar lah. Ya gitu ya Bu ya. Sekaligus membangun kesadaran mereka ya. Jadi memperingatkan mereka dengan tidak menakut-nakuti, tapi kemudian bisa berdekatan dengan informasi terkait COVID-19 ini dan membangun kesadaran itu sendiri, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi saya bisa dapatkan nih gambaran tentang Ibu Era dengan apa yang disampaikan oleh si Cynthia ya, karena Cynthia juga adalah salah satu mahasiswa di kampusnya kita di WBI yang dia sudah melewati pembelajaran karakter ini. Cynthia sudah mau mengambil tantangan yang lain, tantangan yang baru, dan bahkan sudah mencapai apa yang kita harapkan sebagai bagian dari pendidikan entrepreneurship yang ada di kampusnya WBI. Kalau kita di sini itu adalah ada pendidikan entrepreneurship yang mana ya kita bangun atas dasar mindset, Bu Era. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yang kita angkat itu adalah terkait pola pikir, karakter, mindset, seperti itu. Nah, saya mau to the point langsung nih pada pernyataan Ibu Era tadi yang bilang bahwa main point dari pembelajaran saat ini itu adalah terkait bagaimana siswa-siswi itu dibentuk karakternya. Nah, dan saya mendapatkan dua kata yang selalu diulang oleh Cynthia kepada saya terkait Ibu Era ini, yaitu Ibu Era itu tidak membatasi kreativitas dari siswa-siswi. Boleh diceritain Ibu Era, gimana Ibu melakukannya di sekolah yang dalam tanda kutip sebenarnya bicara kreativitas banyak orang yang saya bilang saja bahwa mereka cenderung membatasi atau bahkan kita bilang old school-nya ya agak membawa kepada pola lamanya bahwa guru itu malah mematikan kreativitas katanya begitu. Nah, saya malah menemukan nih saat ini di depan saya melalui Zoom ini ada guru yang siswanya bilang gurunya itu tidak membatasi kreativitas dari siswanya. Silakan Ibu Era. Iya Pak, terima kasih. Kalau saya nilai sendiri Pak, kita harus menemukan siapa diri kita itu dari awal, daripada kita menyesal di kemudian hari. Kita terlambat mengetahui siapa diri kita sendiri, apa yang menjadi kemampuan kita sendiri, dan itu tidak boleh terjadi di generasi kita saat ini Pak. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena zaman ini sangat tidak bisa diprediksi. Perkembangan zaman sangat luar biasa. Jadi kami sebagai guru, kalau saya pribadi, tekad saya dari dulu itu memang mengembangkan bakat dan siswa. Gitu. Tidak boleh dibatasi. Bakat dan siswa tidak boleh dibatasi. Jadi saya memang dari dulu sudah punya pendirian dan dasar lah sebagai seorang pendidik yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Karena pikiran saya supaya generasi muda itu betul-betul mengetahui siapa dirinya sendiri, maka dia berhak tahu itu sejak dini. Nah, jadi dengan cara kita tidak boleh membatasi bakat dan minat siswa tersebut. Jadi kami di sini, khusus saya pribadi, beliau
bila mengetahui ada siswa kami yang memiliki bakat, talenta sejak dini, itu kalau bisa dikembangkan terus. Jadi kalau kayak Cynthia sendiri memang sejak dari sekolah menengah pertama SMP Pak, itu sudah memiliki bakat Pak, bakat dan minat yang sangat luar biasa, itu dari sudut mata saya. Lalu secara pribadi saya memang mendekati Cynthia gitu, agar dia terus meningkatkan bakat minatnya, dan saya juga meningkatkan kepercayaan dirinya tanpa istilahnya juga dia juga harus memiliki pendidikan karakter yang baik gitu. Terkadang kan kalau kita terlalu over PD-nya, kadang-kadang karakternya atau nilai-nilai moral kita itu agak sedikit menurun gitu, karena kepercayaan diri kita itu menutupi segalanya itu. Jadi juga saya terus menekankan dia supaya tetap ramah, tetap artinya tidak sombong apabila dia memiliki banyak talenta atau dia memiliki kepercayaan diri. Jadi itu tidak boleh ditunjukkan terlalu menonjol. Jadi nilai-nilai karakter, nilai-nilai sikap juga saya sering sarankan dan berikanlah nasihat kepada Cynthia agar dia selalu seimbang dalam dia menunjukkan kepercayaan dirinya, minat dan bakatnya kepada orang banyak, tapi dia juga harus memiliki dasar-dasar atau sikap-sikap seorang siswa yang berkarakter, bermoral, baik dan santun. Seperti itu Pak, gitu. Itu sejak dari SMP Pak. Ibu ini guru BP juga kali. Bu, tapi saya mau tanya ya Bu ya. Kalau di masa sekarang ini, maksudnya di saat pembelajaran saat sekarang ya, untuk tadi kan Ibu bilang untuk menumbuhkan karakter, dan saya pikir kan berarti tetap masih berlanjut. Jadi artinya mau musim seperti apapun itu tidak akan dihentikan ya pendidikan karakter itu. Nah, kira-kira effortnya, usahanya itu seperti apa ya Bu? Kalau di masa sekarang ini untuk menumbuhkan kepercayaan diri ke siswa. Padahal sekarang ini lagi kayak gini nih gitu loh keadaannya. Ada nggak Bu kira-kira usahanya seperti apa, atau apa sih gitu yang Ibu lakukan secara nyata? Memang itu agak sulit ya. Itu pekerjaan agak sulit saat ini gitu, untuk membuat anak itu semangat belajar aja itu sulit ya Bu ya. Itulah artinya karakter tadi, menumbuhkan karakter di masa sulit ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kami akan tetap ya, kalau kami di Sekolah Dharma Bakti itu tetap selalu memantau perkembangan anak-anak kami. Bagaimana sikap mereka dalam belajar selama daring ini. Bila mana ada laporan dari wali-wali kelas kepada kami mengenai adanya siswa yang malas, adanya siswa tidak mengerjakan tugas, adanya siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, itu memang kita langsung home visit. Biasanya kami begitu Bu di sini. Jadi kita langsung home visit, kita ketemu dengan si anak dan kita interaksi kepada si anak. Yang mungkin itulah cara kami di sini Ibu untuk yang namanya menumbuhkan tetap karakter yang baik kepada anak didik kami selama pembelajaran daring. Berarti kerjasama dengan semua guru juga. Kerjasama. Ya menarik Bu Era ya. Tapi Bu, ini tantangan bagi banyak orang ya yang punya sudut pandang yang sudut pandang yang kekinian. Saya bisa bilang bahwa yang Ibu Era nyatakan itu adalah bagian yang bisa dikatakan tidak banyak orang mau ambil bagian di sini. Nah, pertanyaan saya nih Bu Era, bagaimana Ibu menghadapi tantangan terkait sudut pandang orang lain yang berbeda? Ini balik lagi kepada konteks kreativitas yang mungkin Ibu juga bisa implikasikan ke dalam caranya Ibu di dalam mewujudkan cita-cita yang Ibu pikirkan tadi. Gimana Ibu? Nggak selamanya yang berbeda itu menjadi sesuatu yang buruk. Terkadang kita harus berbeda supaya kita tetap maju di depan. Nggak apa-apa dengan perilaku, dengan pikiran, perbuatan berbeda, kita nggak usah takut. Karena banyak orang yang memiliki berbeda cara, malah mereka itu adalah orang yang berhasil dan sukses di masa yang akan datang. Jadi memang kami di sini memang bekerja sedikit berbeda dengan pekerjaan guru di sekolah-sekolah lainnya.
kami sudah melalui itu, jadi kami sih tidak menganggap itu menjadi masalah gitu apabila kita berbeda sedikit, karena kami memandang perbedaan itu bisa menjadikan kita berhasil, sukses di masa depan. Asal keyakinan dan kepercayaan diri kita tetap positif gitu, artinya tetap positive thinking gitu Pak. Ini Bu Era benar-benar mewujudkan bagaimana kami di WBI mengajarkan tentang growth mindset bertumbuh, bahwa tidak melulu fokus kepada apa yang menjadi penghalang di depan, tapi memikirkan bagaimana penghalang itu bisa kita atasi, bisa terus kita coba dan lalui ya Ibu ya. Ini wow, kayaknya Ibu bisa kami undang sesekali di sharing tentang waduh seorang yang ya benar Bu, karena apa ya, karena mungkin nggak banyak ya, kita mungkin bisa punya kesamaan yang cukup ya Ibu ya, bahwa bagaimana perguruan Dharma Bakti memberikan treatment yang berbeda kepada siswanya, demikian juga di WBI itu juga treatment yang sama kita berikan, walau ya tantangannya banyak. Nah itu kita yang memang harus terus belajar dari kesalahan, belajar dari opini, belajar dari penghalang yang ada di depan. Nah itu nih sangat menarik nih. Nah ada kata kedua nih yang saya dapat dari Cynthia juga, bahwa Ibu Era ini katanya sabar. Wah, ini saya mau lihat sabarnya gimana nih Bu Idan ya? Nanyanya gimana ya? Sifat dasar perempuan ini. Apalagi ini Bu, mungkin juga dikaitkan dengan masa pembelajaran saat ini. Ibu kan harus bagi waktu tuh dengan keluarga. Pastinya apalagi kita dari rumah. Saya juga merasakan ya gitu. Kita di rumah juga harus ngurus keluarga. Di saat yang sama kita juga harus mengurus anak-anak kita juga ya kan Bu. Nah itu pasti Ibu punya tantangan tersendiri gitu. Jadi sabarnya itu seperti apa gitu kira-kira? Saya memang bersyukur sekali. Gak tahu ya Bu ya Pak, saya dapat sabar itu dari mana gitu dan diturunkan oleh siapa. Memang banyak anak-anak atau guru-guru lain bilang kalau Miss Era itu orangnya sabar gitu, tidak suka marah gitu. Kalaupun marah, habis itu dia kembali lagi selalu tersenyum, sabar, selalu mengayomi anak-anaknya dan selalu dekat dengan anak-anak gitu. Itu memang dari dulu banyak yang bilang begitu, tapi saya menilainya itu adalah mungkin itulah yang ada di diri saya. Itulah saya secara saya pribadi, ya beginilah sifat dan karakter saya sebagai seorang pendidik gitu. Karena dari awal sudah saya niatkan bahwa ya saya ini adalah seorang pendidik yang kalau banyak orang katakan pendidik itu ditiru, digugu, ya itu artinya memang hal yang terbesar yang harus seorang guru miliki itu adalah kesabaran gitu. Maka kalau itu dimiliki, apapun yang terpancar dari seorang guru tersebut itu akan bisa diserap oleh anak didiknya gitu. Pasti semua yang baik. Kalau dan nilai sabar itu yang ditunjukkan yang pertama, semua pasti yang terpancar adalah kebaikan, baik dari penampilannya, baik tutur bicaranya, tindakannya, pengajarannya, bahkan siswa mudah menyerapnya karena yang dilihat pertama sekali adalah kesabaran seorang guru. Gitu. Satu lagi karena mungkin saya mencintai anak-anak juga Ibu, karena ya dari dulu dari saya masa SMA itu saya sudah mengajar anak-anak kecil. Minggu ya Bu? Kalau misalnya sekolah minggu bukan? Iya betul. Maaf ya Bu. Saya ya Kristen. Jadi dulunya SMA saya sudah mengajar anak-anak dan saya sangat suka dan saya sangat senang dengan pekerjaan itu gitu, pelayanan itu walaupun mungkin tidak dibayar Ibu. Ya kalau boleh tahu boleh sharing juga. Menjadi pelayan mengajar anak-anak di gereja itu tidak ada bayarannya gitu. Jadi saya senang itu dari SMA. Jadi mungkin kesabaran itu tumbuh dengan sendirinya di waktu saya SMA dan semakin besar seperti pohon gitu yang tumbuh dan berkembang.
sampai saat ini. Jadi mungkin Wow. itu alasannya gitu. Dan memang untuk menjalani itu juga nggak gampang Ibu, karena kadang kita ya ada rasa capek, ada letih. Ketika kita bekerja di sekolah, kemudian kita kembali ke rumah dengan aktivitas di rumah dan dengan ketemu anak-anak kita, ya memang kelelahan itu bisa memicu yang namanya stres atau amarah ya, rasa kesal itu pasti ada. Tapi ya itulah manusiawi. Tapi menurut saya kesabaran saya lebih besar sehingga kadang-kadang sebentar aja marahnya gitu, tiba-tiba langsung sabar kembali gitu. Sebentar aja kesalnya, sabar kembali, langsung semangat lagi. Jadi seperti itu sih Pak, Bu. Ya, sharing Bu ya. Tapi Bu Asmara ya, kita selalu bilang ini bahwa sebuah kebiasaan baru kalau terus-menerus diulang, maka reward-nya akan sangat bisa kita rasakan. Kita akan bisa mendapatkan bonus atas apa yang kita lakukan tersebut. Ini sangat bisa menggambarkan apa yang diceritakan Bu Era barusan. Nah, mungkin saya sendiri yang mendengarkannya, Ibu Asmara, mungkin ini akan belajar dari saya. Jujur saya orang yang agak temperamen dan lain-lain. Sabar itu harus dijadikan kebiasaan gitu, Yes, Pak. betul sih, benar-benar saya temukan. Kita harus mulai membiasakan sabar sekarang. Yes, betul. Ya. Nah, ya, Ibu Era, kalau boleh sharing terkait bagaimana Ibu mengimplementasikan kreativitas di pembelajaran biologi. Boleh sharing nggak Bu, yang Ibu lakukan saat ini ketika kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh? Maksudnya coba diulangi Ya, lagi. gimana sisi kreativitas yang Ibu ambil, yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran jarak jauh yang notabene Ibu sendiri itu adalah guru biologi nih Bu. Iya. Wah, seperti yang Ibu bilang tadi tuh, ASI, ASU tadi itu kan harusnya di kelas kita lakukan ya, kita jelaskan dari papan, kita datang ke meja siswa supaya mereka bisa engage dengan kita. Nah, sekarang gimana nih jarak jauh? Gimana nih? Kira-kira sisi kreativitas apa yang Ibu lakukan untuk bisa mendapatkan engagement? Boleh saya mungkin simpulkan itu bagaimana media pembelajarannya gitu ya Pak ya. Kalau disimpulkan kita katakan media pembelajarannya atau teknik pembelajarannya gitu. Jadi selama pandemi ini, selama belajar di rumah, dari pihak sekolah kami dibuat peraturan baru selama menjalani pembelajaran daring, yaitu dengan memberikan pembelajaran secara langsung dengan menggunakan beberapa aplikasi ya Pak ya. Aplikasi yang paling kami gunakan, yang paling sering kami gunakan itu adalah Google Classroom, Google Form, sama Zoom ini. Jadi sekali-sekali kita berinteraksi dengan siswa melalui Zoom. Kemudian juga kita membuat namanya video pembelajaran, ya, video pembelajaran yang artinya kita bisa rekam diri kita sambil kita menjelaskan materi kita, lalu kita share kepada anak-anak lewat Google Classroom. Jadi itu sama seperti yang dilakukan oleh semua guru di perguruan kami Pak. Itu juga yang saya lakukan. Oke, jadi tapi untuk silakan Bu. Sejauh ini tanggapan ke anak-anaknya sendiri gimana Bu? Dengan metode pembelajaran seperti itu. Kalau untuk tanggapan anak-anak memang ada beberapa yang anak-anak memang cenderung dia beradaptasi langsung dengan mengikutinya. Tetapi ada juga beberapa anak yang menyatakan, Miss terlalu lebih enak langsung Miss, katanya kayak gitu. Kapan kita sekolah lagi, katanya kayak gitu. Lalu Miss kalau kayak gini Miss paket saya habis, ada juga yang beberapa seperti itu. Tapi sebisa mungkin ketika anak-anak itu menyampaikan kendala-kendalanya, saat itu juga kita berikan motivasi, kita berikan solusi, nasihat dan segala macam bentuknya agar si anak-anak itu tetap juga ikut bisa sabar dan ikut juga bisa menjalani masa pembelajaran ini. Jadi juga kita nggak henti-hentinya untuk terus komunikasi
kepada anak-anak kita, Pak, Bu. Kadang-kadang malah mungkin sering kita mendapati mereka mengeluh atau bertanya itu di luar jam sekolah. Biasanya malah ya Bu ya kalau sekarang ya. Oh iya, awal-awal kalau di siswa kita memang ada seperti itu Pak, gitu. Maka tadi saya katakan setelah belajar di rumah ini, memang peraturan dikeluarkan. Peraturan dari sekolah kami itu ada dikeluarkan, yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi tadi. Dan yang kedua Pak, memang kami di sini membuat anak itu memang lebih nyaman lah. Kita tidak membuat anak itu menjadi stres ya untuk karena pembelajaran ini. Jadi tetap kita memberikan kenyamanan anak lah. Jadi tidak kita berikan full sekali pembelajarannya, juga kita ada dan kita sesuaikanlah dengan roster selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Jadi tidak full Pak. Jadi ada sedikit memang perbedaannya. Intinya kita memberikan anak-anak itu supaya jangan stres menghadapi masa pembelajaran ini gitu. Mungkin diselingi dengan tugas-tugas yang fun gitu ya Bu ya. Tapi bukan tugas-tugas yang membuat mereka kayak yang membuat mereka jadi tambah pusing gitu, jadi tambah banyak. Mungkin yang fun gitu. Betul sekali Bu. Jadi kita nggak selalu itu Bu hanya tulis atau kerjakan tugas, tidak. Kita juga ada interaksi langsung atau dengan memberikan praktek langsung Bu. Contoh-contoh kecilnya gitu ya Bu. Cara mencuci tangan seperti itu ya Bu ya. Kemudian pokoknya yang berhubungan dengan virus corona ini sendiri. Jadi kita yang fun-funnya itu tetap ada gitu. Ya tetap kami memang mengutamakan kenyamanan anak lah selama mereka belajar di rumah gitu. Karena kan pasti Bu ya, jangankan siswa ya, kita pun merasa ada kejenuhan dalam masa belajar di rumah ini, bekerja di rumah ini, ada banyak kejenuhan. Jadi kami memang sudah memikirkan itu. Jadi dari segi waktunya kami tidak buat panjang, kemudian jam pembelajaran mata pelajarannya juga kami tidak buat banyak perharinya. Jadi memang cukup sampai 4 atau 5 jam aja gitu. Jadi nggak seperti biasanya gitu kan. Biasanya dari jam 7 mungkin atau jam setengah 8 sampai jam 2 seperti itu kan. Ini tidak, durasinya tidak. Gitu. Kalau ujiannya sendiri gimana itu Bu? Ujian, ini kan lagi masa-masa ujian. Iya. Itu dilakukannya seperti apa kira-kira? Begini Bu, kami tetap juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kita di Deli Serdang yang sekarang sudah mengeluarkan surat bahwa tidak dilakukan lagi yang namanya ujian ya Pak, ujian ya Bu ya. Untuk seperti biasanya ada ujian kenaikan kelas ya. Biasa di semester genap seperti ini ada UKK, ujian kenaikan kelas. Jadi berdasarkan surat dari dinas yang terbaru itu tidak ada pengambilan nilai berdasarkan ujian, hanya berdasarkan pembelajaran selama daring ini. Jadi kami pun akan melakukan apa yang sudah dituliskan di surat tersebut. Jadi kami tetap memberikan nama pembelajaran daring dan ya mungkin bukan ujian tapi namanya tugas lah. Tugas kalau boleh dikatakan tugas akhir lah gitu. Bukan ujian. Oke. Jadi Bu Era, just to inform ya, ini kami itu di WBI itu punya campaign kreatif, adaptif, pemberi solusi. Ini 3 ini kayaknya bisa kita bisa kita angkat nih di obrolan kita sore hari ini nih ya. Wow, luar biasa. Kreatif, adaptif, pemberi solusi. Kami bisa dapatkan itu semua dari Bu Era, cerita tentang itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana perguruan Dharma Bakti juga melakukannya. Nah, saya malah jadi agak curious, jadi agak pengen tahu. Ini apakah yayasan dari perguruan Dharma Bakti sendiri memang full support ya untuk situasi-situasi yang seperti ini? Apakah juga full support untuk memberikan ruang bagi guru-gurunya untuk kreatif? Itu bagaimana Bu gambarannya kalau karena mereka kan stakeholder ya, sangat penting sekali loh dukungan mereka. Betul.
Aduh, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur dengan perguruan kami, Pak, dengan yayasan kami. Sangat bersyukur. Di masa sulit ini, yayasan kami adalah yayasan terbaik menurut saya, yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa, sangat luar biasa kepada kami semuanya, tenaga pengajar di perguruan ini, Pak. Jadi saya sangat nilai A plus lah untuk yayasan kami, Pak. Begitu artinya, ya sangat luar biasa. Sampai saya pun nggak bisa mengeluarkan kata-kata apa lagi gitu. Kalau bisa air mata ini bisa jatuh gitu. Kalau saya dengar di luar sana banyak guru-guru yang mungkin dipotong gajinya, mungkin dirumahkan. Saya sebenarnya mau nangis gitu, cuman ya syukurlah yayasan kami tidak seperti demikian, malah mendukung terus kinerja guru-gurunya untuk tetap kreatif dalam pembelajaran daring ini, memberikan bantuan wifi gitu, untuk boleh digunakan wifi di sekolah, boleh pokoknya semua dilengkapi, apa masalah gitu, kalau ada masalah disampaikan kayak gitu. Jadi kita tidak ada namanya lose kontak, nggak ada. Kita tetap komunikasi dengan manajemen kita, dengan pimpinan kita, tetap ada hubungan baik. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini juga yayasan kami tetap melakukan tugas utamanya, yaitu karena yayasan kami adalah yayasan sosial, Bu, Pak. Tahun tiap perayaan hari besar kami selalu berbagi kasih dengan memberikan sedikit kepada masyarakat di sekitar kami yang memang membutuhkan, baik itu bantuan misalnya sembako seperti itu, Pak, Bu. Jadi di tengah-tengah pandemi ini pun tugas utama itu tetap dilaksanakan oleh yayasan kami yang luar biasa. Makanya saya sangat luar biasa lah kalau yayasan kami, Pak. Nah. Wow, mudah-mudahan nanti kalau video kita udah jadi bisa didengarin bener nih. Iya. Era kepada para pemangku kepentingan di Yayasan Dharma Bakti. Nah, untuk session terakhirnya nih, bagian part terakhir nih, Bu Era, saya akan coba tanyakan, saya akan coba menyampaikan 1-2 hal kepada Ibu, dan mudah-mudahan Ibu bisa menjawab dengan kalimat yang singkat, jadi tidak terlalu panjang. Nah, saya menarik nih untuk Ibu Era. Hal pertama yang mau saya sampaikan, Ibu Era bisa mungkin jawab dengan kalimat singkat. Guru, teknologi, dan kreativitas. Gimana Ibu Era menanggapinya? Guru, teknologi, dan kreativitas. Yes. Kreativitas. Yes. Oke, jadi Ibu akan lebih memilih kreativitas. Ya, karena gimana ya saya katakan, kreativitas. Mungkin yang lebih tepat gini, Bu. Sorry. Saya mau coba dengar pandangan Ibu terkait 3 hal itu: guru, teknologi, dan kreativitas. Ya. Oh, ketiga-tiganya ya, Pak ya? Ya, dalam satu kalimat yang cukup singkat. Ibu bisa deskripsikan apa tentang itu? Oke. Kalau guru, ya satu kata, guru harus sabar. Sabar itu yang utama, guru. Kalau teknologi itu harus belajar. Jadi kalau berhubungan dengan teknologi, Pak, Bu, harus belajar. Baik tua, mau muda, mau anak-anak, kita harus belajar teknologi. Itu penting. Kreativitas pasti harus dimiliki. Itu. Jadi ketiga poin ini yang harus ada pada diri kita saat ini. Tidak peduli dia usia berapa, dia bagaimana kondisinya, tidak peduli itu. Ketiga hal inilah menjadi senjata kita untuk yang namanya bisa bertahan dalam hidup ini dan maju ke depan. Wow, super. Ya. Pak, boleh satu pertanyaan terakhir nggak, Pak, dari saya? Oke, boleh Bu Asmara, silakan. Ya, jadi ini Ibu aktif di media sosial kan ya? Lumayan. Instagram, yalah, pasti kita harus mengikuti perkembangan anak-anak kita juga ya kan, Bu? Iya. Nah, ini Bu, jadi Ibu kan pasti suka dengar nih sekarang ini kayak siswa lulusan jalur COVID, artinya mereka nggak ujian, ya kan? Dan ada malah sekarang ini kan ada beberapa kasus kayak yang coret-coretan itu yang rasanya saya pikir itu sangat mencoreng nama baik kita sebagai seorang orang tua, apalagi seorang guru.
Nah, maksud saya itu pandangan Ibu dengan keadaan yang sekarang seperti ini gimana? Memang ada yang seperti itu saya dengar, bahwa dia dikatakan siswa lulusan abal-abal lah, lulusan COVID lah, seperti itu. Tapi itu mungkin tidak dari siswa kami, Bu. Kalaupun ada siswa kami yang juga ikut-ikutan, secepatnya kami bergerak untuk memotivasi ulang anak ini bahwa tidak ada seperti itu. Bahkan kamu harusnya berbangga, kamu bisa ada saat ini di masa seperti ini. Ini adalah masa yang luar biasa. Kelak setelah selesai ini, kamu akan menjadi lulusan yang paling luar biasa di antara lulusan yang sudah pernah ada. Nah, jadi kalau dari saya memandangnya seperti itu, dan saya akan sampaikan itu juga kepada siswa saya, karena tidak ada lulusan yang bisa lulus, siswa yang bisa lulus di masa seperti ini, dan tidak ada lulusan yang seperti ini, gitu. Tidak ada siswa yang lulusan seperti ini. Jadi ini kita jadikan sebagai hal yang positif untuk kita di masa yang akan datang. Bisa kita menjadikan itu sebagai alat untuk kita menyampaikan bagaimana sejarah yang pernah terjadi. Iya, kita bagian dari sejarah ya. Iya, orang yang mengatakan lulusan COVID itu atau abal-abal itu salah besar. Salah besar. Ya, balik lagi mungkin mereka sedang tidak positif, tidak sedang produktif ya ketika memikirkan itu. Ya, mungkin ada bagian-bagian lain yang mungkin tidak semua bisa kita jangkau, tapi mudah-mudahan tindakan kecil seperti yang diceritakan Ibu Era tadi, mudah-mudahan bisa memberikan dampak, impact yang lama-kelamaan ya bisa lebih besar lagi. Wow, pembicaraan atau obrolan yang udah kayaknya lebih manis dari brownies yang ada di Trans 7 ya, begitu ya. Nah, oke, Ibu Era, saya dan Ibu Asmara mengucapkan terima kasih atas sharing dan waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti di waktu yang tepat kami akan publish dan akan segera tayang di YouTube-nya The Next Generation of Consumers. Nanti kita akan teruskan ke Ibu Era untuk gimana linknya, semoga mudah-mudahan bisa dibagikan juga oleh Ibu Era ke teman-teman yang lain ya. Instagram sekolah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita malah bisa ketemu Ibu Era yang lain nih nantinya, supaya kita bisa saling berbagi lagi, saling memberi informasi lagi, sehingga motivasinya bisa semakin bertambah, kejenuhan bisa ditekan. Ya, saya sendiri tadi mendengarkan Ibu Era, wow, saya ini seorang pendidikan entrepreneurship yang concern kepada pendidikan mindset, malah sangat berpikir menemukan satu hal dari Ibu Era, yaitu kesabaran. Ini tadi nih yang saya bisa pelajari hari ini dari Ibu Era. Nah, terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih Ibu Era. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan saya kesempatan pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Saya persembahkan karena juga saya ingin berbagi, Pak, Bu, sama-sama berbagi sedikitnya kepada semua yang mendengar dan menonton nantinya. Baik. Ya, makasih Bu. Sama-sama Bu. Itu semua sama-sama, para Pak. young planners di Politeknik UIBI dan dimanapun kalian semua, sebagai bagian dari pendidikan entrepreneurship, kami concern untuk mengangkat inspirasi-inspirasi yang luar biasa, dan kami di series ini mengangkat guru sebagai bagian dari inspirasi, karena kami rasa guru adalah pihak yang paling bisa kita dengarkan bagaimana dia membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. So that's all from us di Guru Berbagi. Sampai ketemu di episode berikutnya.